lagi RT RW terus bikin kartu kakak, terus kita ke kelurahan, KTP kita yang lama, KTP istri ya kan, baru bukan KTP istri, KTP kita, yang terakhir duit ya, duit baru jadi kartu kakaknya di mau jalan itu kan biasa merokok, baru jadi kartu kakak. Syarat sah itu, syarat sah jadi kartu kakak gitu ya, itu syarat sah. Begitupun syarat sah wudhu. Nah, syarat sah wudhunya ada 10. Kalau ada salah satu yang tidak kita penuhi, maka tidak sah wudhunya. Yang pertama, al-islamu, harus dalam kondisi iman Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Islam. Wa tamyiz, yang kedua harus tamyiz. Tamyiz itu balik, ya harus sudah balik. Misalkan anak-anak bagaimana Ustaz berwudu, itu tidak sah wudunya, namun mereka masih dalam tahap belajar, harus itu harus ya. Jadi kalau ada anak-anak musola, kita praktekkan soal wudunya nih, gini cara praktek dulu. Kita arahkan anak-anak untuk berwudu umur sunnah ya. Terus hidungnya dicuci, colok-colok ya hidungnya ya. Terus sudah begitu niat, terus setelah niat airnya diambil dan begitu pun diusapkan ke wajah. Kasih tahu anak-anak udah wajah baru tangan. Kan ada anak-anak ya habis cuci muka tangan-tangan langsung ke kaki ya, udah beres. Makanya kita harus arahkan dalam tahap belajar anak-anak ya. Jadi kalau kita dalam keadaan belum balik, maka tidak sah wudunya. Wa liqa'i anil haidhi, kita harus suci dari haid. Begitupun wanifasi, harus suci dalam nifas. Kita berwudu haid, wanita misalkan haid, ibu-ibu nih atau nifas lalu berwudu, maka tidak sah wudunya, tidak sah wudunya ya, karena dia masih mempunyai hadas besar. Wudu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besarnya masih ada, maka tidak sah wudunya. Terus wa amma yamna'u usulal ma'i, dan kita harus menyingkirkan dari suatu perkara yang akan menghalangi ilal basyarati, kepada kulit. Contohnya misalkan cat, lakban yang ada di kulit kita, yang nempel di kuku kita, cat yang ada di kuku kita yang akan menghalangi air masuk ke dalam kulit, itu harus kita cegah, kita harus pinggirin. Kalau misalkan ada, kita bersihin dulu ya, bersihin dulu cat yang ada di kulit ya. Biasanya tukang tembok biasanya, terus Pak Guru nih biasa suka mainin tinta ya, ya misalkan nggak ada kerjaan ya kan, beres anak-anak mainin pulpen, dia mainin spidol misalkan gitu ya. Nah itu harus dihilangkan dulu, karena itu, atau tip X kan sejenis cat ya, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya air masuk kepada kulit. Yamna'u usulal ma'i ilal basyarati wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'i. Yang nomor kelima, kita harus nyingkirin sesuatu perkara yang akan merubah air. Contohnya tenor, minyak wangi, itu harus kita pikirin, jangan sampai merubah air. Kalau airnya berubah, maka wudunya tidak bisa, berarti airnya berubah menjadi air yang terkena najis misalkan, atau terkontaminasi oleh
hal-hal zat kimia yang lain. Jadi airnya tidak kembali menjadi suci. Makanya kita harus singkirin barang-barang yang akan merubah kepada air. Wa ta'limu, dan kita pun harus tahu bifardiyatihi, kepada fardunya wudu. Wa alla ya'taqida fardhon, dan kita pun harus menekadkan bahwa mencuci muka hukumnya fardu wajib misalkan. Nah, kita harus tahu, selain daripada kita harus menyingkirkan barang-barang yang akan mengontaminasi air yang sudah disiapkan untuk berwudu, kita pun harus tahu bahwa mencuci muka hukumnya wajib. Kalau kita tidak tahu mencuci muka hukumnya wajib, mencuci tangan hukumnya wajib, maka tidak sah wudunya. Kita harus tahu. Makanya kalau mau tahu, duduk di majelis taklim ngaji ya, ngaji. Makanya harus ngaji, duduk di majelis, tahu ya. Jangan sampai Ustaz ini cuci ini hukumnya sunnah. Oh tuh mulai nggak tahu. Makanya harus duduk di majelis taklim ya, harus mau ngaji supaya tahu. Karena taunya kepada kita mengetahui kepada fardunya wudu itu termasuk dalam syarat sah wudu. Kalau misalkan nggak tahu, tidak termasuk dalam syarat sah wudu, silakan, saya tidak akan bersikeras memerintahkan jamaah untuk ngaji. Silakan mau ngaji mau masa bodoh ya. Dikarenakan termasuk dalam syarat sah wudu, kita harus mengetahui fardunya wudu, makanya kita wajib menuntut ilmu. Jadi supaya wudu kitanya sah, gitu kan? Kita harus tahu bahwa mencuci muka hukumnya wajib, kaki juga mencuci kaki wajib ya. Begitupun wa la ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan wal ma'id tuhuri wa dukhulil waqti wal muwalati lidaimil hadas ya. Kita pun harus tahu, harus meyakini bahwa mencuci muka hukumnya wajib atau fardu min furudi sunnati, daripada macam-macam fardu sunnatan kepada yang sunnah, wal ma'i tuhuri, dan begitupun kita harus tahu kepada air yang suci, waduhulil wakti, dan kita harus tahu masuk waktunya sholat, wal mualati lidaimil hadas ya. Kita harus tahu waktu masuk sholat ya. Jangan sampai kita belum waktu masuk sholat udah sholat ya. Ada yang begitu. Bagaimana? Akhirnya iadah, mengulangi sholat ya, karena sholat yang pertama tidak sah karena belum masuk waktu, begitu ya. Faslun nawaqidul wudu. Nah, ini tidak kalah pentingnya pasal yang ketiga yang selanjutnya ini. Nawaqidul wudu utawi pirang-pirang kang ambatalaken al wudu'a ing wudu arbaatun iku papat. Asyail awali iku papat pirang-pirang perkara. Asyaul khariji utawi kang kaping awal, khariju iku kang metu min ahadin sabilaini saking salah sawiji dadalan roro min kubuli au duburi, nyatane saking kubul au duburi atau dubur, rihun seperti angin ya, apalagi au goirihi atau selian daripada angin yang bentuk padat-padat ya, yang berbentuk cairan juga sama, itu akan membatalkan wudu ilal mania, terkecuali air mani, air mani di sini ya. Asani yang nomor kedua, zawalul akli iku ilangin akal binaumi kalau sebab turu, au ghairi atau selian daripada turu, ila nauma angin turu qaidin,
wong kang dodok mungkinin kang netepaken makanahu ing boboko mananane si wong minal ardi saking amparan bumi asalisu tegang kaping telu iltiqa'u iku paantel kulit basyaratai rajulin iku paantel kulit rorone wong lanang wa imra'atin lan wong wadon kabiro ini kang tua sakarone kang tuwe sakarone ajnabiya ini kang bangsa ajnabi kang bangsa lian sakarone min ghairi haidin saking orana kang ngahalingi. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 masuk iku anggepok qoblal adami ing dalam sadurunge kang bangsa adami au halkihi atawa uder dubule adami bibab nirrohati kalawan jero telapak tangan au butunil asabi atawa pirang-pirang jero pirang-pirang dari ji maslun wallahu a'lam. Jadi yang terakhir nih pasal ini menjelaskan tentang membatalkan wudhu, tapi yang tadi syarat sah wudhu ketika kita sudah mempunyai wudhu, sah wudhu kita. Nah, ada lagi hal yang akan membatalkan wudhu. Ini harus jeli, ya. Ini harus jeli. Ada berapa perkara? Arbaatun asyain, ada 4 perkara. Yang pertama mana? Al khariju min ahadin sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairihi illal maniyah. Yang pertama adalah keluar dari salah satu di antara 2 lobang min kubulin dari kubul au duburin atau dubur dari depan maupun dari belakang. Airihun yang berbentuk angin, misalkan ya, misalkan kita lagi wudhu, misalkan kentut misalkan batal. Atau misalkan lagi wudhu kita berasa ada yang keluar, ternyata cairan dari belakang ya, mencret, bisa batal yo ya, kita buang air batal. Atau misalkan lagi wudhu kita seret keluar dari depan tapi pipis, air pipis ya, itu batal. Yang ke depan, yang keluar dari depan bisa tidak membatalkan wudhu illal maniyah, terkecuali air mani itu tidak batal. Yang penting catatannya tangan kita tidak memegang kubur, tidak memegang barang kita. Kan ada yang kelonceran, ada kan? Ada ya. Kan kekuasaan Allah manusia kan berbeda-beda ya, ada yang normal, ada yang lebih daripada normal ya. Misalkan kita punya wudhu lewat bisa cewek cakep kemana, karena loncer serot keluar, misalkan keluar nih yang depan nih serot keluar, dibuka sempak dia dicium air mani, ini mah kan suka beda ya, bau-bau kelapa gitu kan. Coba dah kalau nggak percaya tes, ini menurut kedokteran katanya bau kelapa katanya itu kan, dicium kayak bau-bau daun itu kan, wah ini mah air mani, jelas air mani ya. Yang penting kita tidak menyentuh, tangan kita tidak menyentuh barang kita, maka tidak batal wudhunya. Tapi meskipun kita tidak batal wudhu, jangan langsung sholat. Nah, paham? Meskipun kita punya wudhu, keluar air mani tanpa disentuh tangan, jangan langsung sholat. Wajib mandi junub. Nawaitul ghusl bil hanasil akbari anjabil badan fardhu. Mandi kita juga. Kalau wudhunya nggak mau batal, tangannya dikasih plastik ya. Kosrek dulu ya, biar hilang air maninya ya. Udah bersih, ya kan, baru lepas tangan kita, baru kita cuci tangan kita nih biar kena air ya. Karena kita mandi
junub, maka tidak batal wudunya. Yang penting tidak tersentuh oleh tangan kita ya. Jadi keluar air mani itu tidak batal, tapi penjelasannya seperti tadi ya, metodenya, teknisnya, caranya seperti tadi. Yang penting tidak menyentuh tangan kita kepada barang kita, karena loncer, saking loncernya ya, gitu kan, tahu bautnya copot ya gitu kan, loncer gitu. Iya, klepnya udah mesti ganti Pak ya, udah tua. Ya, nomor kedua, asani zawalul akli, hilang akal. Kita punya wudu kelepak ayan misalkan, batal wudunya, batal. Ketika kita punya wudu, teman punya wudu nih, sebelah kita pasang wudu, kelepak ayan misalkan di tempat wudu ya, ayan misalkan, busa misalkan. Dia sadar harus wudu kembali karena batal wudu. Orang ayan, terus orang yang tiba-tiba gila itu hilang akal, namanya itu batal wudunya gitu. Zawalil akli binauni, ada lagi yang hilang akal dengan sebab turu, au ghairihi, atau selain daripada tidur, illa naumi qaidin, terkecuali yang duduk dan yang tidur dalam keadaan duduk ya. Mungkinin itu bisa saja mengangkat pantat, bisa tidak. Kalau mengangkat pantat maka batal wudunya. Kalau misalkan kita duduk di hari Jumat punya wudu, tidur padahal tapi tidak mengangkat, maka tidak batal. Tapi misalkan kamu gitu misalkan ya, sampai nyusruk di bawah kan, ngangkat pantatnya kan, batal wudunya ya gitu. Kalau yang tidur selain daripada duduk maka batal, tetap batal ya. Misalkan tidur dengan sengaja celentang, itu mau jelas batal. Kalau kecuali ila binaumi qaidin, terkecuali tidur dalam keadaan duduk begitu. Itu pula tidak mengangkat bokong ya, tidak batal. Kalau tidur dalam keadaan duduk tidak mengangkat bokong tidak batal. Tapi kalau sampai mengangkat bokong batal wudunya ya. Kalau yang tidur celentang udah jelas itu mah batal wudunya, maka kembali harus mengambil wudu. As-salisu, yang nomor ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemu kulit, dua kulit, laki-laki dan perempuan, nempel. Bertemu kulit itu nempel, yang bukan muhrimnya. Orang kita punya ibu itu tidak batal, kita punya adik kandung perempuan tidak batal. Nah, kita dengan istri batal. Kita dengan ipar perempuan kita batal. Ya, awas hati-hati, batal ya. Karena ipar kita sah untuk dinikah ketika sudah tidak dengan adik kita yang dinamakan turun ranjang. Berarti turun ranjang ngegubrak akhirnya ya, turun ranjang gitu. Itu batal wudunya ya. Kita dengan istri hukumnya batal ketika bertemu kulit dengan kulit ya, tanpa adanya halang. Kalau misalkan ketemu baju kan udah, kalau baju begini ya, kalau dengan istri begini enggak ya. Yang penting istri kulit tapi dia megang baju kita enggak batal ya. Kalau kulit langsung ke kulit hukumnya batal. Itu ya, itu yang nomor ketiga. Imro'atin kabiro, ini dua-duanya dewasa. Bagaimana dengan anak-anak yang masih di bawah umur? Tidak batal ya. Kita udah dewasa tapi anak-anak di bawah umur 2 tahun, 3 tahun itu tidak batal. Tapi akan tetapi ketika kita sudah dewasa melihat anak yang di bawah umur belum balik tapi cantik, kita ada hasrat, misalkan, woi cakepan, kayak manyen, wah itu awas batal, karena kita timbul syahwat.
Kalau sekedar anak kecil, hanya sekedar anak kecil, hanya lucu, enggak apa. Tapi kalau misalkan sampai keluar sawah, bangun misalkan, yo, awas hukumnya batal, akan membatalkan wudhu kita. Meskipun itu anak kecil, tapi akan mengeluarkan syahwat kepada kita, maka hukumnya batal. Yang keempat, masuk qoblal adami, kita memegang sebelumnya bangsa adami. Bangsa adami itu au khalqihi, atau misalkan under-under, kekerot salawe, tahu kan? Bool bool ya, lobang itu ya, lobang anus ya, kalau bahasa kerennya lobang anus, bahasa jadulnya bool ya, itu batal. Kita punya wudhu, kita pegang lobang anus, misalkan kan, kalau misalkan habis makan cabai pedes tuh kan, kan suka perih, itu efeknya suka gatel ke anus itu kan, garuk-garuk itu. Kalau punya wudhu hukumnya batal ya, hukumnya batal gitu ya. Jadi bibatni rohati, dengan dalam telapak tangan, au butunil asobi, yang membatalkan adalah jari dalam, kulit dalam. Misalkan andaikan ini misalkan anus nih, robek kita tuh batal. Tapi kalau begini enggak pakai kulit ini nih, pakai kulit luar tidak batal. Kalau kita pegang barang kita atau anus tapi dengan kulit luar, itu tidak batal. Tapi kalau pegang istri, tetap mau kulit depan mau kulit belakang, tetap hukumnya batal. Ini kita lagi bicara yang keempat, yang memegang yang bangsa Adam, yang kubul bangsa Adam, anus misalkan, terus barang kita gatal misalkan ya, kan di sebelah selangkangan gatal tuh ya kan, kadang-kadang suka ngerembet ke biji ya kan. Nah itu biji kalau digaruk sama ini batal, tapi kalau digini-gini nggak, pakai ini ya, pakai ini nggak batal, karena kenikmatannya beda ya, kenikmatannya garuk pakai ini sama ini beda. Kalau pakai ini enak kan, garuk sama lecet juga ayo aja ya, tapi kalau ini enggak, nggak bakal sampai lecet, karena tidak ada kenikmatan di sini. Makanya sesuatu yang kenikmatan berlebihan itu makanya akan membatalkan ya, kayak tadi tuh kita mempunyai pegang anak kecil misalkan, tapi anak kecil itu cakep nih, jadi terbayang emaknya jangan-jangan cakep misalkan, keluar sawah bangun, nah awas hukumnya batal pegang anak tersebut, karena kita timbul syahwah gitu ya. Itu jadi perkara yang membatalkan wudhu ada empat ya, kita ulangi lagi. Yang membatalkan wudhu ada empat ya. Yang pertama, keluar dari dua jalan, dua lubang, mau depan mau belakang, mau keluar angin, mau keluar yang bentuk padat maupun yang bentuk cair, terkecuali air mani. Air mani itu tidak membatalkan wudhu ketika kita punya wudhu. Yang penting dengan catatan jangan sampai dipegang oleh jari kita gitu kan, karena manusia berbeda-beda, ada yang normal, ada yang di atas normal, terlalu normal, ada yang moncer ya. Yang penting tidak dipegang air mani, maka tidak batal. Yang kedua, hilang akal, misalkan gila lagi wudhu, tiba-tiba gila ngedadak misalkan, atau ayan, maka hukumnya batal wudhunya. Terus juga hilang akal dengan sebab tidur misalkan, tapi tidur di sini bukan tidur celentang ya. Yang disebut yang membatalkan wudhu karena sebab hilang akal dengan tidur yang celentang, itu hukumnya batal, terkecuali tidur dalam keadaan duduk, itu pun jangan sampai mengangkat bokong gitu. Yang nomor ketiga yang membatalkan wudhu, bertemu kulit dengan kulit laki-laki dengan kulit perempuan ya.
terutama istri kita, terus ipar perempuan kita, ibu kita tidak batal, adik kandung kita tidak batal. Yang batal adalah ketika kita punya istri. Nah, istri itu membatalkan ketika kulit kita bertemu. Ya, ipar perempuan pun akan membatalkan wudhu kita. Bagaimana dengan mertua perempuan? Tidak batal, karena hukum mertua itu sama dengan hukum orang tua. Hukumannya adalah sampai hari kiamat. Hubungannya kita dengan mertua itu sampai hari kiamat. Istri ada bekasnya, tapi mertua tidak ada bekasnya. Begitupun anak kita, meskipun kita sudah tidak dengan istri kita, namun anak tetap anak, tidak ada yang namanya bekas anak. Maka anak kita tidak batal wudhunya. Anak perempuan kita bertemu kulit dengan kita tidak batal wudhunya, ya. Yang terakhir, yang keempat, yang membatalkan wudhu, ketika kita punya wudhu memegang kubul bangsa Adami, ya. Kalau selain daripada bangsa Adami, hukumnya tidak batal. Misalkan kita punya wudhu, kita nyolok bol kebo, misalkan itu tidak batal. Bener, itu nggak batal, ya. Kita punya wudhu, bol kebo colok sama kita misalkan, ya. Kalau misalkan tubuh kebo bel-bel sama kita, itu tidak batal karena bukan bangsa Adami. Yang membatalkan adalah yang bangsa Adami, itu pun dengan kulit bagian dalam. Kalau kulit bagian luar tidak membatalkan. Makanya harus pinter, ya, dalam berilmu. Karena apa? Karena ketika kita mau borok gatal tapi susah untuk berwudu, ya. Nah, itulah pakai trik, pakai kulit lu. Mau enak mau udah garuk aja pakai kulit luar, ya. Jadi tidak membatalkan wudu kita, gitu, ya. Paslun maninta kodo wuduwi haramun wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, mengenai bab wudu, bab suci. Karena kita belum beranjak kepada bab sholat, ya. Nanti insya Allah kita lagi ke depan kepada bab sholat. Ya, apabila ada benarnya, ya, biasa itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya udah jelas dari saya sendiri. Usikum wa nafsi wa iya bitaqwallahu aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.